Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, jangan takut. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena anugerah-Mu saja kami ada sampai hari ini. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami pasti diberkati dan hidup kami jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Firman Tuhan bilang ke kita, jangan takut, sebab Tuhan memegang tangan kanan kita. Sesungguhnya ada banyak orang di dunia ini mengalami kecemasan, bahkan ketakutan. Nah, kalau kita mau jujur, saudara, sesungguhnya sebagian besar ketakutan yang kita pikirkan atau rasakan sesungguhnya sebenarnya hanya masih sekedar perasaan dan belum tentu itu benar-benar kenyataan. Akibatnya berapa banyak orang yang menyerah dengan intimidasi ketakutan yang ada. Dan betapa sedikitnya orang yang berani menghadapi dan mengendalikan ketakutan itu. Untuk itu kita harus mengandalkan Tuhan, sebab Dia yang memegang tangan kanan kita. Nah, kalau kita mau bersyukur, kalau kita masih ada sampai hari ini, kita tenang, kita tidak panik, itu sama artinya kita menghargai Tuhan. Kenapa kita tenang, kita rileks, kita menghargai Tuhan? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang menjamin kita bahwa kita aman dalam perlindungan Dia. Kita tidak meragukan Dia, sehingga kita tidak perlu cemas dan tidak perlu khawatir. Sama halnya dengan anak kita yang masih kecil. Mereka jauh dari kata khawatir. Mereka tidak khawatir akan pendidikan mereka. Mereka tidak khawatir akan apa yang mereka mau makan, mau minum, pakaian mereka. Karena mereka percaya bahwa bapaknya akan menyediakan semua itu. Nah, itu sama halnya menghargai kita sebagai orang tuanya. Rasa tenang, rileks itu sama halnya kita menghormati Tuhan yang kita sembah. Untuk itu saudara, jangan dikendalikan oleh ketakutan. Kalau kita baca Ayub 3 ayat 25, dikatakan dengan jelas, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi
Gak main-main saudara, apa yang saudara takutkan itu justru akan menimpa. Apa yang saudara cemaskan justru itu yang akan mendatangi. Untuk itu jangan takut, cemas terhadap hal-hal yang di luar kemampuan kita. Ingat, Tuhan berdaulat. Setiap kuasa dan kekuatan apapun yang ada di dunia ini, Tuhan telah menetapkan batasannya. Artinya tidak ada kuasa atau kekuatan apapun yang melampaui daripada Tuhan. Tidak ada, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Jadi percayalah kepada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Percayalah kepada kasih-Nya yang melimpah atas kita. Dia tidak akan mungkin membuat kita terpuruk, hancur, tidak mungkin. Untuk itu kita harus percaya, bersyukur, supaya ketakutan-ketakutan itu tidak menguasai kita. Sama halnya kalau kita membaca kisah daripada Ayub. Hartanya itu habis dalam sekejap. Alkitab bilang dia orang paling kaya di sebelah timur. Mendadak hartanya habis. Anak-anaknya semua terbunuh, mati. Bahkan kesehatannya juga terganggu. Istrinya, orang yang ditempatkan Tuhan di sisinya, istrinya pun tidak mendukung dia. Istrinya pun malah menghina dan menjelekkan Ayub. Apakah kemudian Ayub merasa ketakutan yang berlebihan? Nah, kalau kita baca, Ayub berdiri dan mengoyakkan jubahnya, pakaiannya. Dan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku berpulang. Terpujilah nama Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan yang begitu pelik yang terjadi dalam hidupnya, Ayub tidak dikuasai ketakutan. Justru dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Untuk itu, kalau kita pelajari, Ayub hidupnya bukan semakin terpuruk. Justru akhir dari cerita kehidupan Ayub, Tuhan memulihkan kehidupannya 2 kali lipat. Diberkati lebih dahsyat, sukses lebih dahsyat. Karena apa? Ayub tidak dikuasai intimidasi. Ayub tidak dikuasai oleh perkataan-perkataan orang atau pun gosip. Ayub mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Dengan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang aku datang dan telanjang aku berpulang. Terpujilah nama Tuhan. Kata terpujilah nama Tuhan, Ayub tidak membiarkan dirinya diintimidasi oleh apapun. Tapi dia mengucap syukur. Dan puji Tuhan, hidupnya dipulihkan. Saya berdoa saudara, hidup saudara dipulihkan dan hidup saudara mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini, Tuhan Yesus yang baik. Kasih-Mu adalah jaminan bagi kami, bahwa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada kuasa manapun di dunia ini, tidak ada kekuatan manapun di dunia ini yang mampu menghancurkan kami, sebab Tuhan membuat semuanya dalam batasan-batasan tertentu. Hidup kami ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Hidup kami ada di tangan Tuhan, bukan ada di kekuatan-kekuatan apapun di dunia ini. Kalau Tuhan yang menjaga kami, kami aman. Untuk itu kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab tangan Tuhan memegang kami sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan.
Yang kami lakukan adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dan kami percaya hidup kami baik-baik saja dan ada dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.